Bab 3316 Roh Dewa. Mileye tidak mengejar roh dewa tersebut, mereka semua hanya peran kecil, tidak ada artinya. Mileye berbalik dan melihat para Master Aula Sendian dari alam ilusi sejati di tengah lapangan, dan saat ini, semua orang juga sedang memandangnya, mata mereka semua penuh dengan antusiasme. Harus diakui, Mileye membunuh roh dewa di tempat itu benar-benar meningkatkan semangat tempur di lapangan. Pada saat ini mereka tahu, roh dewa ini juga tak terkalahkan. Dan saat ini, mereka semua berpikir bahwa Mileye adalah orang yang dikirim oleh Aula Sendian dari alam ilusi sejati. Mileye tiba-tiba menatap Ida di kejauhan, "Bawa aku ke Aula Sendian dari alam ilusi sejati, aku ingin bertemu dengan pemimpin kalian." Mendengar itu, semua orang di lapangan kaget. Bukankah dia dari Aula Sendian dari alam ilusi sejati? Ida melirik Mileye, mengangguk, "Baik." Mileye pergi bersama Ida. Di lapangan, semua orang saling pandang. Mileye mengikuti Ida langsung melintasi ruang hampa. Setelah 1/4 jam, keduanya tiba di tengah-tengah tata surya. Di sana, Mileye melihat sebuah istana besar yang tingginya mencapai puluhan ribu kaki dan panjangnya mencapai puluhan ribu kaki. Di sekelilingnya berdiri patung prajurit batu raksasa setinggi ribuan kaki, sebanyak 10.000 patung, dan di luar prajurit-prajurit ini, setiap 1.000 kaki terdapat tirai cahaya ungu gelap. Ada lebih dari 100 tirai cahaya seperti itu. Di atas istana besar ini, di dunia ilusi sejati, berdiri sebuah pedang. Pedang itu berwarna emas merah dan terus-menerus memancarkan serangkaian aksara kuno berwarna emas yang aneh ke sekitarnya. Aksara-aksara kuno ini akhirnya sepenuhnya mengalir ke dalam tirai cahaya di sekelilingnya. Mileye menatap pedang itu dan berkata dengan lembut, "Apa ini?" Ida menjawab, "Pedang ilusi sejati." Mileye menatap Ida, "Pedang ilusi sejati." Ida mengangguk, "Pedang dewa ilusi sejati, senjata ilahi nomor 1 di dunia ilusi sejati, dibuat bersama oleh dunia ilusi sejati dan pemilik pena kebenaran agung, bersama dengan pohon dewa Taichu dan baju ilahi yang disebut sebagai 3 benda ilahi tertinggi dalam dunia ilusi sejati." Mileye berkata dengan serius, "Pohon dewa Taichu juga dibuat bersama oleh dunia ilusi sejati dan pemilik pena kebenaran agung." Ida menggeleng, "Pohon dewa Taichu tidak begitu. Pohon dewa Taichu lahir pada awalnya di dunia ilusi sejati, bersamaan dengan kelahiran dunia ilusi. Namun, pohon dewa Taichu telah diperkuat oleh Tuan Pena Kebenaran Agung, sehingga sangat kuat." Sambil berbicara, dia melihat pedang ilusi sejati itu, lalu berkata, "Saat ini, pedang ini berfungsi sebagai penjaga Aula Sendian ilusi sejati, juga sebagai roh formasi dari formasi besar di sekitar Aula Sendian ilusi sejati. Begitu diaktifkan, kekuatannya sangat besar, bahkan bisa dengan mudah membunuh roh dewa yang memiliki 2 pupil." Mileye melirik pedang ilusi sejati itu sejenak, lalu berkata, "Aku pernah melihat pohon dewa Taichu, pohon itu sangat kuat. Mengapa kamu tidak membawanya ke sini untuk memberikan berkah?" Ida menggeleng sambil tersenyum, "Tidak bisa. Pohon itu dikendalikan oleh seorang penguasa roh super dewa yang kuat, Raja Dosa." Mileye mengerutkan kening. Dia dan Kuila pernah menjelajahi bagian dalam pohon dewa Taichu dan sejak saat itu, roh dewa tersebut berusaha mati-matian menyerangnya. Kemungkinan besar, sosok yang Ida sebut sebagai Raja Dosa adalah Raja Jahat yang diucapkan oleh roh para dewa. Tiba-tiba, Mileye menatap bangunan besar Aula Sendian ilusi sejati di depannya, di mana beberapa master yang memegang tombak dan mengenakan armor perang emas berdiri, jumlah mereka mencapai ribuan. Ida berkata dengan suara serius, "Mereka adalah pasukan dewa ilusi sejati, inti dari hierarki dewa ilusi sejati, kekuatannya sangat kuat." Mileye menatap Ida,
apakah kamu juga salah satu dari pasukan Dewa Ilusi Sejati? Ida mengangguk, ya. Mileye mengangguk mengerti, menyadari bahwa kekuatan Ida memang cukup untuk menghadapi satu roh dewa berpupil darah. Mileye mengalihkan perhatiannya dan bertanya, apa yang kita tunggu? Ida tersenyum, aku sudah menghubungi komandanku, hanya dia yang dapat membimbingmu masuk ke dalam aula sendian ilusi sejati. Mileye mengangguk ringan, baiklah. Tiba-tiba, tanah di depan mereka berguncang sedikit, kemudian seorang pria paruh baya dengan armor perang emas tiba-tiba muncul di depan mereka. Ida langsung memberi hormat, salam kepada Panglima. Senjata. Komandan Gun mengangguk sedikit, lalu menatap Mileye. Apakah kamu adalah pemuda pedang yang mengusir 10.000 roh dewa di kota Ye? Mileye tersenyum, ya. Komandan Gun menatap Mileye dengan tajam, kamu ingin bertemu dengan dua ketua istana. Mileye mengangguk. Komandan Gun bertanya, mengapa? Mileye menjawab, bersama-sama melawan roh dewa. Komandan Gun tersenyum ringan, apakah kamu tahu kekuatan roh dewa itu? Mileye menatap Komandan Gun, apakah kamu memiliki kewenangan untuk membawaku bertemu dengan dua ketua istana kalian? Komandan Gun mengerutkan kedua matanya, pemuda, aku memiliki hak untuk membawamu bertemu dengan kedua ketua istana, tetapi maafkan aku yang berkata langsung, aku tidak ingin membawamu bertemu dengan kedua ketua istana. Kamu. Mileye tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, stop, aku tidak ingin mendengar pembicaraan sia-sia darimu. Sambil berkata demikian, dia tiba-tiba membuka tangan kanannya dan pedang biru gaib tiba-tiba terbang keluar. Set. Pedang biru gaib menusuk ke udara, dalam sekejap, layar cahaya di tengah lapangan hancur seperti tahu, langsung hancur dengan mudah. Melihat adegan ini, wajah Komandan Gun seketika berubah dramatis, dia marah dan berkata, berani-beraninya kamu. Mengatakan ini, dia hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat itu, Mileye tiba-tiba melambai dengan anggun. Ledakan. Komandan Gun seketika terpental ribuan langkah. Setelah berhenti, Komandan Gun melihat luka pedang yang meliputi seluruh tubuhnya, wajahnya penuh kekagetan. Sementara itu, pedang biru gaib Mileye terus menembus, kini berada di depan aula sendian. Di saat yang sama, seorang wanita berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan pedang biru gaib. Ia membuka telapak tangannya dan kekuatan misterius tiba-tiba memancar dari telapak tangannya. Dengan dentuman keras, pedang biru gaib langsung terpaku di tempat oleh kekuatan ini. Mileye menatap wanita berjubah itu, wanita itu tinggi dan anggun, wajahnya luar biasa, terutama matanya yang besar, seolah-olah bisa berbicara. Wanita itu melihat Mileye dan tersenyum, ternyata Tuan Muda Ye. Tuan Muda kamu. Setelah mendengar ucapan wanita itu, Komandan Gun di sampingnya terkejut sejenak, lalu pada saat berikutnya, ia tiba-tiba menatap Mileye dengan keterkejutan, kamu adalah saudara dari wanita yang mengenakan rok polos itu. Mileye melirik Komandan Gun sebentar, kemudian berjalan menuju wanita berjubah. Wajah Komandan Gun pucat, tubuhnya mulai gemetar. Mileye berdiri di depan wanita berjubah itu, benarkah? Wanita itu tersenyum, ketua Istana Selatan. Sambil berkata demikian, dia menyodorkan pedang biru gaib ke depan Mileye. Mileye menyimpan pedang biru gaib, lalu menatap Komandan Gun, apakah dia bawahanmu? Wanita itu menggeleng, dia bawahan dari ketua Istana Utara. Mileye mengangguk ringan, baiklah, mari kita bicara. Ketua Istana Selatan tersenyum mengangkat sudut bibirnya, baik. Mengatakan ini, dia memberi isyarat untuk mengundang, Tuan Muda Ye, masuklah dan kita akan bicara di dalam. Mileye mengangguk, baik.
Dibimbing oleh ketua Istana Selatan, Mileye memasuki aula sendian yang sejati. Begitu masuk ke dalamnya, dia merasakan banyak aura yang samar-samar menakutkan. Melihat pemandangan ini, Mileye merasa ngeri dalam hatinya. Kekuatan aula sendian yang sejati jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Ketua Istana Selatan membawa Mileye masuk ke ruangan dalam, sambil tersenyum berkata, "Tuan Muda Ye, silakan duduk." Mileye mengangguk ringan dan duduk di satu sisi, lalu berkata, "Ketua Istana Selatan, aku datang ke sini hanya untuk satu hal, yaitu ingin bergabung dengan aula sendian untuk melawan roh dewa." Kepala Istana Selatan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mileye mengernyitkan kening, apakah maksud Ketua Istana Selatan? Ketua Istana Selatan bertanya balik, "Tuan Muda Ye, apakah kamu tahu asal-usul roh dewa ini?" Mileye menggeleng. Ketua Istana Selatan tersenyum, "Mereka yang kamu lihat sekarang sebagai roh dewa, bukanlah tubuh utama mereka." Mileye menyipitkan mata, "Bukan tubuh utama." Ketua Istana Selatan mengangguk, "Mereka menggunakan cara tertentu untuk memasukkan tekad dan kesadaran ilahi mereka ke dalam dunia semesta ini, kemudian membentuk tubuh fisik mereka di dunia semesta ini. Bahkan jika kita menghancurkan tubuh fisik mereka, memusnahkan jiwa spiritual dan kesungguhan tekad mereka, mereka tidak akan benar-benar mati." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Pemilik kebenaran agung pernah menggambarkan mereka sebagai sekumpulan data dan jenis data ini bisa terus diciptakan tanpa batas. Itulah sebabnya mereka menyebut diri mereka sebagai roh dewa." Mileye mengerutkan kening dengan serius. Pada saat itu, Ketua Istana Selatan tersenyum, "Ilusi sejati, kita berada di dalam ilusi, sedangkan mereka berada di dalam kenyataan." Dia kemudian menggeleng sedikit, "Tuan Muda Ye, ini adalah pukulan yang merendahkan dimensi kita. Di dunia semesta ini, kita sama sekali tidak memiliki peluang melawan mereka. Jadi, aku memilih untuk menyerah." Mendengar ini, ekspresi wajah Mileye berubah seketika dan ia menggenggam erat pedang biru gaib di tangannya. Bersambung.